Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrani dari kelas 11 IPS 2 SMAN 47 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu virus corona. Virus corona atau COVID-19 adalah sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dengan hanya dalam waktu beberapa bulan. Banyak sekali dampak yang kita rasakan dengan adanya wabah virus corona ini, seperti panic buying. Panic buying adalah penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat. Dalam ekonomi, maraknya orang yang memburu suatu barang seperti bahan pangan mempengaruhi sisi permintaan, sebagaimana hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi yang berlaku, yaitu jika terjadi permintaan tinggi karena tidak jumlah barang yang sedikit, maka harga akan semakin mahal. Faktor inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencari keuntungan, sebab di tengah kondisi panic buying, masyarakat cenderung membeli barang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang akibat ketidakseimbangan antara demand dan supply. Kelangkaan akibat tidak seimbangnya permintaan dan penawaran ini berujung pada kenaikan harga. Contohnya yaitu seperti lonjakan harga masker. Tidak lama setelah adanya pengumuman bahwa 2 warga Depok telah positif terinfeksi virus corona, harga sekotak masker yang berisi 50 lembar terpantau telah mencapai angka hingga Rp300.000. Permintaan yang tinggi di Jakarta membuat harga sekotak masker melonjak dari angka normal yang biasanya hanya Rp20.000 sampai Rp25.000. Nama saya Durotwa Gabriela, saya absen 5. Saya akan menjelaskan dampak corona terhadap kegiatan ekspor-impor Indonesia. Tak hanya menyerang tubuh manusia, corona juga turut menyerang perdagangan luar negeri atau kegiatan ekspor-impor. Virus corona atau COVID-19 2 bulan terakhir ini menjadi topik pembicaraan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Yunita Rosanti selaku Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan memang COVID-19 ini mempengaruhi kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan China. Hal ini dikarenakan karena adanya penerapan lockdown di China, sehingga menyebabkan masalah pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis akibat pelarangan penerbangan sementara oleh pemerintah Indonesia ke Tiongkok, serta perdagangan ekspor-impor Indonesia-China, terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan. Hal ini jelas menunjukkan baik ekspor maupun impor dari China ke Indonesia atau sebaliknya mengalami penurunan. Menurut data BPS, angka ekspor turun menjadi 11,63% dan impornya turun menjadi 49,63%. Hal ini cukup signifikan. Secara otomatis, negara tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi, secara global, banyak pabrik di China yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja akibat virus COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami penghentian. Impor elektronik sampai saat ini masih berjalan kecuali hewan hidup dan buah-buahan. Kemudian COVID-19 ini juga tak hanya mempengaruhi ekspor impor dari China, namun juga ke beberapa negara, seperti misalnya Taiwan, ataupun Thailand, Jerman, dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Malika Amin, absen 36. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, pada awal bulan Maret tahun 2020, Indonesia memulai peperangan dalam menghadapi pandemi virus corona. Yang nyatanya, virus corona tersebut juga memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Dalam mengatasi pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah banyak melakukan pembatasan dalam sektor perekonomian Indonesia. Banyaknya tempat-tempat pusat perbelanjaan yang dipaksa tutup oleh pemerintah demi mendukung program pemerintah dalam melawan virus corona. Oleh karena itu, masyarakat telah mengambil banyak opsi lain dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, yaitu dengan berbelanja online.
serta menggunakan aplikasi seperti Grab dan Gojek yang menyediakan layanan untuk membeli dan mengantar makanan. Meskipun harga-harga yang dipasarkan telah naik, masyarakat terpaksa harus tetap membeli karena itu kebutuhan pokok hidupnya. Terjadinya harga naik disebabkan oleh kelangkaan bahan-bahan makanan itu sendiri, di antaranya seperti gula, minyak, dan barang-barang sembako lain. Pada dasarnya, melesunya ekonomi yang terjadi di Indonesia bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan karena masalah kesehatan di masyarakat. Apabila corona menghilang, maka angka permintaan konsumen juga akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali menormalkan dampak dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Syafrizal, absen 21 akan menjelaskan dampak corona terhadap nilai rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali bergerak melemah pada perdagangan Jumat akhir pekan ini. Rupiah sudah tembus ke level psikologisnya yaitu Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka di angka Rp15.950 per dolar Amerika Serikat. Melemah jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di angka Rp15.912 per dolar Amerika Serikat. Rupiah terus tertekan hingga menyentuh Rp16.037 per dolar Amerika Serikat. Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp15.950 per dolar Amerika Serikat hingga Rp16.037 per dolar Amerika Serikat. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah hingga 15,66%. Sedangkan berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, rupiah dipatok di angka Rp16.273 per dolar Amerika Serikat. Melemah jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka Rp15.712 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan, depresiasi nilai tukar yang dialami Indonesia saat ini juga dialami negara lain, bahkan pasar global secara keseluruhan. Penyebabnya tidak jauh-jauh dari sentimen terhadap penyebaran virus corona. Peri menyatakan investor global sedang mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Hal ini juga mempengaruhi rupiah. Dow Jones anjlok, premi resiko meningkat. Investor global di semua negara terdampak corona hampir semuanya melepas asetnya, kata Peri. Peri melanjutkan, investor melepas aset keuangan mulai dari mata uang, saham, obligasi, dan lainnya, lalu beralih ke uang tunai atau cash. Langkah ini dilakukan bukan karena ada masalah fundamental, namun karena kepanikan sehingga menyebabkan tekanan seperti ini. Cash is king bukan karena fundamental tapi memang murni kepanikan karena penyebaran corona yang sangat cepat. Untuk memitigasi hal ini, Bank Indonesia akan terus memastikan mekanisme pasar dan likuiditas terjaga serta meningkatkan intensitas triple intervention. Kami akan pastikan bagaimana penentuan nilai tukar di pasar itu konvergen, menjaga confidence dan mekanisme pasar. Itu yang akan terus dilakukan, kata Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Nuria Sari, nomor absen 17. Saya akan membahas dampak virus corona bagi perekonomian di Indonesia, terutamanya di sektor industri. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Sekarang, saya akan bahas tiap-tiap industrinya. Yang pertama adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri UMKM terkena dampak virus corona karena adanya physical atau social distancing. UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada karena masyarakat tidak dapat berpergian dan melakukan transaksi jual beli akibat physical atau social distancing ini. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Yang kedua, pariwisata. Karena virus corona ini, angka turis lokal maupun mancanegara mengalami penurunan yang mana akan berpengaruh kepada pendapatan negara. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran juga akan kehilangan perannya untuk sementara. Hal ini terjadi karena pada
karena pola yang mirip terhadap lesunya industri UMKM. World Travel and Tourism Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Ketiga, manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya mengenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Tetapi karena corona ini datang, manufaktur tidak dapat melakukan hal itu. Dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Maira Rahma, absen 34. Jadi, saya akan menjelaskan dampak coronavirus atau COVID-19 terhadap inflasi. Gubernur Bank Indonesia, yaitu Peri Warjio, menyatakan bahwa Bank Indonesia memastikan inflasi akan tetap terjaga di tengah virus corona yang menyebabkan kepanikan global dan berujung melemahnya nilai rupiah hingga mencapai Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat terjamin karena ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah stok pangan dan barang kita, terutama pangan itu sangat mencukupi. Pemerintah juga sudah jamin berkali-kali kalau ketersediaan pangan cukup, jadi inflasi dari bahan pangan rendah. Faktor yang kedua adalah secara agregat, penawaran dan permintaan terhadap bahan pangan seimbang, sehingga kesenjangan output negatif. Faktor yang ketiga adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan yang memberikan rasa aman dan percaya diri. Pada bulan Maret ini diprediksi inflasi 2,98%, sasaran kita 3% plus minus 1% yang mungkin akan terjadi, terutama karena koordinasi yang erat dengan pihak yang terkait. Yang terakhir adalah sifat pelemahan nilai tukar rupiah, yang saat ini temporer. Pelemahan rupiah terjadi karena kepanikan global akibat wabah pandemi corona, yang mana jika masalah virus tersebut teratasi, nilai tukar rupiah akan kembali stabil. Peri juga menyatakan bahwa 2 hari terakhir ini nilai tukar rupiah telah mengalami penguatan. Sekian dari saya, terima kasih.